Selamat datang kembali di tutorial Cloud Front Desk. Berikut akan kami terangkan mengenai salah satu modul yang ada di Front Desk, yaitu Density Room. Density Room ini ada di menu Front Desk, jadi termasuk dalam menu yang ada di Booking dan Guest in House. Ini saling berkaitan. Density Room Chart adalah tabel di mana Anda bisa melihat tingkat kepadatan dari kamar yang sudah Anda miliki, apakah masih ada tempat yang kosong ataukah tidak. Modul Density Room Chart ini ada di menu Front Desk, kemudian Anda pilih Density Room Chart, kemudian akan tampil seperti tampilan berikut. Ini sangat berguna jika Anda mempunyai okupansi yang tinggi ya, jadi di atas 50%, begitu mungkin akan sangat bagus ada Density Room Chart Anda selalu lihat. Dan juga jika Anda memiliki reservasi yang bagus di hotel Anda, sehingga Anda bisa mengaturnya pada saat sebelum tamu itu datang. Jangan sampai ada double booking di kamar yang sama tetapi ada dua reservasi yang dimasukkan. Oke, setelah masuk ke dalam Density Room Chart, tampilannya ada sebagai berikut. Ini Anda bisa memilih di sini, Anda klik di sini di bulan. Anda pilih bulan yang mau di-refresh, misalnya bulan Mei ini yang sekarang ini, kemudian pilih tahunnya. Nah, kemudian Anda lakukan refresh gini, dia akan memilih daftar dari bulan bersangkutan, akan muncul di sini. Nah, ini adalah daftar Density Room Chart yang di bulan Mei. Di sini ada tipe kamar sebelah kiri, kemudian sebelahnya ada nomor kamar. Nah, jadi kalau Anda bisa membaca di sini adalah kamar 107 Deluxe tanggal 3 Mei, ada guest atas nama Hans Ray. Nah, seperti ini. Jadi ini semua sudah ada otomatis terisi pada saat Anda mengisi di daftar booking, di add single reservation, atau booking add dan sebagainya, dan di daftar guest in house. Ini pada saat ada data di sini otomatis sudah link ke daftar Density Room Chart. Jadi Anda bisa langsung melihat apa ya tamu posisinya ada di mana dan sampai kapan. Nah, daftar kepadatan kamar ini ada beberapa legend ya. Jadi ada beberapa warna di sini. Satu, ini adalah warna reservation. Jadi ini Bruno Mike dengan warna kuning ini adalah reservation. Bruno Mike reservasi mulai tanggal 5 sampai tanggal 8 di kamar Deluxe 103. Nah, ini ada reservasi. Maka kan seperti ini. Kemudian ini guest in house. Ini seperti ini, Brian Adam. Nah, Venarus ini guest in house. Nah, kemudian Deus ada yang nggak sampai semalam, jadi hanya sebentar, maka warnanya adalah yang biru muda. Dengan kalau guest in house itu sampai lewat malam itu warnanya biru, kemudian yang biru muda itu Deus. Kemudian tamu yang sudah check out warnanya hijau. Nah, ini sudah check out. Sekarang posisi tanggal 3 ya. Jadi ini nanti tanggal 3 malam itu yang menginap ada dua ini seperti itu. Yang ini sudah check out. Kemudian yang merah muda ini adalah out of order. Out of order room. Jadi kamar 301 superior itu posisi sekarang sedang rusak. Jadi dia ditandai warna merah muda. Sedangkan merah ini, merah tua, itu ada double booking. Jadi kalau ini berarti kan ada double ini. Ada Jacob and Brian. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah legend dari masing-masing warna yang ada di Density Room Chart. Kalau ada posisi kursor ada di posisi kotaknya ini, maka akan memberi informasi tentang kamar itu dan posisinya bagaimana. Seperti ini. Nah, reservasi kamar 103 tanggal 5 Mei. Kalau yang ini,
reservasi kamar 103 tanggal 6 Mei. Kalau ini, nah, day-use yang sudah check out. Karena kalau ada day-use itu ada yang belum check out, sudah tertera di sini. Ini sudah check out. Kemudian ini guest room, jadi masih guest in-house. Ya, guest in-house. Kalau ini dia double booking, nah, nanti bisa diklik. Sedang ini reservasi. Ya. Ini guest room tapi sudah check out. Nah, sudah check out yang ini. Ini kamar out of order. Ya, seperti itu. Jadi bisa disorot. Kemudian yang muncul tanda link seperti ini, Brian Adam, Venaro, saya ini berarti datanya masih aktif. Anda bisa mengklik di sini, dia langsung otomatis masuk ke datanya dari Brian tadi. Kalau saya balik lagi ke sini, jadi semua yang muncul linknya itu berarti datanya masih aktif, belum check out, dan atau ini masih data reservasi, tidak di cancel dan tidak delete, maka dia bisa diklik. Kalau data reservasi otomatis dia masuk ke data reservasi. Nah, seperti itu. Jadi semua yang ada linknya itu otomatis bisa Anda klik dan masuk ke data detailnya. Hence ini sudah check out, Zainal ini sudah check out. Nah, kemudian kalau yang merah double booking, ya ini kan kalau lihat di sini itu ada guest in-house sampai dengan tanggal 6. Tapi tanggal 6, Jacob juga ada reservasi di kamar yang sama. Jadi kalau misalnya kita lihat klik di sini, nah ini ada double ini, salah ini. Berarti ada Jacob reservasi tanggal 6 Mei di kamar 108, Brian Adam belum check out. Jadi datanya masih ada di situ. Jadi solusinya mungkin ini harus yang Jacobnya dipindah atau yang Brian-nya sampai di sini kemudian dipindah ke kamar lain. Jadi di transfer room. Jadi ini harus di early check out sampai di sini kemudian di check-in-kan lagi di kamar yang lain yang sama-sama deluxe seperti itu, atau check-up-nya yang dipindah supaya nggak bertabrakan dengan Brian. Sedangkan kalau misalnya okupansi Anda sudah hampir 100%, maka Anda harus pintar-pintar bermain tentang memindah kamar. Jadi Anda harus bisa menentukan jangan sampai kamar tersebut terjadi double booking. Double booking itu terjadi karena seperti ini, reservasi dan guest in-house, atau day use yang berikutnya di kamar itu ada guest lagi. Jadi day use 2 kali, atau day use dan guest in-house, atau check out dan day use misalnya begitu. Demikian juga dengan bertabrakan dengan out of order itu juga akan muncul double booking. Nah, jadi seperti itu. Penting bagi Anda untuk melihat selalu density room chart jika Anda mempunyai okupansi yang cukup tinggi karena Anda bisa memantau dari pergerakan okupansi kamar Anda secara berbentuk chart. Seperti itu. Demikian penjelasan tentang density room chart. Semoga bermanfaat. Terima kasih.